Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstall sebuah virtual machine ke dalam komputer pribadi kita. Nah, untuk itu maka yang perlu kita siapkan adalah virtual machine dan kita masukkan ke dalam aplikasi penggunaannya yaitu VirtualBox atau VMware. Di sini saya akan menggunakan VMware dan tentunya kita perlu siapkan komputer yang memiliki standar yaitu sebesar RAM 4GB dan memori sebesar 50GB untuk minimalnya. Nah, langsung saja kita siapkan komputernya dan kita install VMware atau VirtualBox. Di sini karena saya akan menggunakan VMware, maka saya mendownload VMware-nya. Kemudian saya juga download virtual machine-nya, bisa di-download di sini untuk cyber security-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita import virtual machine-nya ke dalam VMware ini tadi. Nah, teman-teman, seperti yang bisa dilihat, ini adalah Workstation Pro 17 yaitu VMware Workstation ya. Apabila kita telah mendownload tampilannya maka akan seperti ini. Kita bisa lihat di sini kita bisa membuat new virtual machine atau kita membuka virtual machine yang sudah ada. Nah, di sini seperti yang kita bisa lihat, di sini ada virtual machine yang telah saya coba buat yaitu cyber security. Kita buka. Nah, sekarang kita akan mencoba buka virtual machine. Nah, tadi kan kita sudah download workstation-nya atau cyber security workstation-nya. Nah, di sini maka kita akan buka itu dia. Kita buka dari VMware-nya itu tadi ya. Dan kemudian kita akan berikan nama. Di sini akan saya berikan nama cyber security. Nah, kemudian untuk lokasinya bisa kalian atur. Di sini akan saya atur di tempat yang saya inginkan ya, tergantung preferensi masing-masing ingin kalian letakkan di mana untuk hasil pengerjaannya ya. Nah, kemudian kita import. Dari sini akan kita import ya kemudian ya. New folder VMware. Nah, dari sini kita masukkan dari sini lalu kita import. Nah, di sini kita akan menunggu proses importnya ini sendiri ya, teman-teman. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman, di sini sudah terinstall sudah terimport juga untuk cyber security-nya atau virtual machine-nya. Di sini kita bisa langsung menyalakan, tetapi sebelum itu kita edit terlebih dahulu ya. Di sini kita edit untuk memorinya, di sini akan saya letakkan di 4GB RAM. Kemudian untuk hard disk-nya di sini akan saya expand menjadi 30. Kita tunggu untuk mengexpand virtual disk-nya. Nah, di sini disknya sudah selesai expand. Kemudian kita bisa tekan OK dan bisa kita jalankan. Kita tunggu sebentar untuk loading untuk membuka VMware-nya. Nah, di sini seperti yang kita lihat sudah ada tampilan awal dari Cisco Networking Academy Cyber Security Lab VM Workstation-nya. Nah, di sini untuk mempermudah kita akan langsung login sebagai SOC analyst supaya kita dalam kelanjutannya mudah ya dalam mengatur dan mengubah-ubah filenya dan sebagainya atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam VMware-nya ini sendiri. Nah, maka itu kita akan memasukkan sebagai SOC analyst CyberOps Associate dengan login sebagai analis dan passwordnya adalah CyberOps. Kita masukkan CyberOps. Nah, maka langsung ada muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, dari situ kita bisa lihat ada beberapa icon-icon ya. Salah satunya di situ ada Analyst Home. Di sini yang paling atas kemudian ada Wireshark, Terminal, Firefox Web Browser, DPI Scanlink dan Keyboard. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari icon itu. Yang pertama yaitu Analyst Home. Nah, di sini Analyst Home yaitu menunjukkan jadi file-file yang ada di usernya. Karena di sini usernya adalah analis tadi karena kita buka menggunakan analis, maka di sini yang terlihat adalah home directory untuk analis itu sendiri. Nah, kemudian di sini akan saya close. Nah, kemudian di sini ada Wireshark. Nah, Wireshark sendiri ini adalah
paket sniffer atau network protocol analyzer. Kemudian kita langsung lanjut ke selanjutnya. Di sini ada terminal. Nah, terminal ini yang tadi terbuka sebelumnya, ini merupakan command line, atau apabila kita ingin membuka suatu file atau kita ingin mengecek IP address kita, banyak hal kita di sini menggunakan terminal ini sendiri. Nah, kemudian langsung lanjut kita ke Firefox web browser. Ya, seperti pada umumnya Mozilla Firefox, di sini kita bisa gunakan untuk searching atau mencari sesuatu hal seperti YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada DPI Scanlink, ini untuk mengatur atau mengubah resolusi yang ada di ini kita tadi, virtual machine kita tadi. Nah, apabila saya tekan, maka itu akan membuat resolusi saya menjadi 80%. Tapi untuk saat ini tetap kita gunakan di 100% saja. Nah, kemudian kita lanjut ke keyboard. Di sini apabila kita tekan keyboard akan langsung menuju shortcut pengaturan keyboard kita secara cepat. Nah, untuk itu mari kita coba buka modul yang telah kita lihat tadi sebelumnya, oke? Nah, di sini setelah kita membuka ya, tentunya membuka cybersecurity tadi, virtual machine. Nah, kemudian kita sudah juga ya untuk memahami beberapa icon yang ditampilkan di dalam launchernya tadi, yaitu ada di sini Cisco atau Analyst Home, kemudian ada DPI Scanlink, kemudian Firefox web browser, kemudian ada keyboard, terminal, dan juga Wireshark. Nah, kemudian kita masuk dan kita buka terminal application. Kita kembali. Nah, di sini untuk terminal application-nya tadi sudah terbuka. Nah, kita buka kembali, lalu kita masukkan input IP address untuk mengetahui IP address kita. Set. Nah, di sini sebelumnya akan saya atur dulu agak lebih lebar. Nah, kemudian di sini tampak IP address kita ada dua, yaitu 127.0.0.1/8. Kemudian ini untuk loopback-nya, dan kemudian untuk Ethernet kita yaitu 192.168.1.10.24. Nah, ini akan saya masukkan. Ke dalam pertanyaan ini tadi. What are the IP address assigned to your virtual machine? Untuk loopback, IP-nya adalah 127.0.0.1/8. Kemudian untuk Ethernet kita yaitu 192.168.1.10.24. Nah, seperti yang kita tahu, untuk IP Ethernet sendiri ini bervariasi karena tergantung dari internet kita sendiri masing-masing. Maka langsung kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya sendiri adalah bervariasi. Untuk loopback interface-nya adalah benar sama 127.0.0.1/8, tetapi untuk Ethernet interface-nya tergantung, yaitu untuk di sini 10.2.15.24, untuk saya sendiri 192.168.1.10.24. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu locate and launch the web browser application. Can you navigate to your favorite search engine? Di sini langsung saja kita kembali ke virtual machine-nya, lalu akan saya coba untuk buka Firefox web browser-nya. Di sini bisa kita gunakan ya untuk search YouTube atau semacamnya, dan di sini saya akan coba untuk membuka YouTube. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di sini kita apabila misalkan kita search Institut Teknologi 10 November. Ya, di sini. Nah, maka ini bisa digunakan dan bisa di search. Oke. Maka jawabannya adalah yes, bisa. Maka kita kembali lagi ke modul. Nah, di sini kita bisa jawab yes. Dan jawabannya yes. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir atau ke step keempat, yang dimana kita harus shutdown virtual machine kita. Nah, maka dari itu langsung saja kita coba ya, kita kembali. Nah, apabila kita ingin meng-shutdown virtual machine kita, maka kita bisa melakukannya dari sini. Kita bisa melakukan shutdown atau bisa kita
X. Di sini ada tombolnya, kita X. Nah, maka di sini yang keluar adalah kita bisa mengsuspend atau mematikan, atau kita membuatnya berjalan di background. Jadi tetap berjalan. Apabila mengsuspend ini istilahnya kurang lebih sama dengan mengpause atau di stop sementara. Apabila kita buka, maka langsung ke tampilan seperti ini. Apabila run in background itu tetap berjalan di background, tetapi tidak ada alias sudah kita hilangkan, tetapi tetap berjalan di background. Nah, apabila power off ini benar-benar kita matikan total dan berhenti total. Nah, kemudian kita masuk kembali ke pertanyaannya. Nah, di sini di pertanyaannya ada kita pilih close kan. Setelah itu apa option are available? Nah, option yang ada adalah suspend, shutdown, atau power off. Power off. Kemudian ada juga run in background. Nah, setelah yang kita show answernya di sini terdapat perbedaan ya. Di sini ada save machine state. Nah, ini tuh perbedaan dari aplikasi yang digunakan. Karena di sini saya menggunakannya adalah VMware, maka di VMware itu opsi yang ada setelah kita matikan ini adalah 3 ini tadi. Suspend, power off, dan run in background. Apabila menggunakan VirtualBox itu berbeda lagi. Nah, langsung saja kita lanjutkan di modulnya. Nah, di sini kita tutup. Oke, kita tutup. Nah, kita tutup terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita tutup, andaikan kita power off, katakanlah kita power off, maka kita kembali lagi ke menu di awal ini tadi. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke modulnya. Nah, di sini apabila kita lihat di modulnya ini nampak ada step terbaru yaitu import dan start security workstation. Nah, hal ini tidak diperlukan di VMware. Apabila di VMware kita bisa langsung melakukan ini yang tadi kita saat awal-awal dibuka. Kita contohkan, kita buka lagi. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini di salah satu langkahnya langsung ada masuk ke SOC analysis. Jadi langsung kita masukkan menggunakan analis dan passwordnya CyberOps. Nah, ini bisa langsung ya setelah di modul langsung ada. Jadi tahap yang A ini, when prompted change the user to analyst and enter CyberOps as the password, then click login. Jadi langkah di awal-awal tadi sudah kita sudah melakukan langkah ini di awal-awal tadi ya. Kemudian kita langsung masuk ke modul selanjutnya yaitu setelah kita memfamiliarize yourself. Nah, kemudian kita shutdown security workstation. Langkahnya kurang lebih sama seperti yang tadi ya, tinggal langsung di close saja. Kemudian dengan berbagai macam ini anggap aja kita power off. Nah, langsung kita masuk ke tahap terakhir yaitu reflection. Jadi apa sih advantage dan disadvantage atau keuntungan kelemahan dari menggunakan virtual machines? Nah, keuntungannya dari menggunakan virtual machine sendiri ini adalah apabila kita menggunakan virtual machines, kita tuh dapat menguji operation system baru tanpa mempengaruhi laptop atau komputer kita. Nah, kita juga dapat menyimpan progres yang akan kita lakukan. Jadi di sini keuntungannya kita dapat menguji operation system baru tanpa mempengaruhi laptop kita, laptop atau komputer pribadi kita. Dan tentunya kita juga bisa menyimpan progres yang dilakukan selama menguji operation system ini tadi. Nah, akan tetapi kelemahannya adalah OS ini membutuhkan RAM dan memori yang ada di laptop atau komputer pribadi kita. Nah, setelah itu kita show answer. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan jawaban yang ditampilkan. Nah, dari situ berakhirlah untuk sesi lab yang satu ini, yaitu lab mengenai install virtual machine on a personal computer. Jadi, kembali lagi, saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di lab berikutnya.